Bapa, kami sungguh bersyukur jika kami sampai di dalam pembelajaran kami sampai kepada kata berbahagia diberkati yang terakhir, yang ke-8. Dan disitu kami tercengang, kami heran, kenapa penganiayaan adalah menandakan karakter orang yang sungguh-sungguh beriman dan mendapatkan kehidupan yang melimpah dari Tuhan. Dan kami diberkati, kami berbahagia jika kami mengalami penderitaan karena kebenaran, karena kekudusan. Maka disitulah Tuhan, Engkau memberkati kami bukan dengan berkat dunia ini, bukan dengan emas perak, tetapi kami menerima hidup yang kekal. Kami melihat Engkau, kami memasuki kerajaan, dan kami menjadi milikmu, anak-anakmu. Bukan nanti di surga, tetapi mulai hari ini, mulai saat kami mengenal Engkau, mengenal pengajaranmu, mengenal hidupmu, dan Kau tinggal hidup bersama dengan kami. Dan kami adalah bait-Mu yang baru, bait-Mu yang bangkit dari seluruh keterpurukan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menuntun kami, karena Roh-Mu yang kudus yang akan menolong, menguatkan, dan menghiburkan. Kami serahkan hati kami, didiklah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan membuka Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai 12. Ya. Ayat 10 dengan 11 ada perbedaan subjeknya, ada perbedaan yang dibahas. Ya, perbedaannya itu apa? Yang satu orang yang, ayat yang ke-10, dan semua kata berbahagia itu orang yang. Ayat yang ke-11 itu berbahagialah kamu. Jadi bukan orang ketiga tunggal, tapi langsung berhadapan relasi antara Yesus dengan kita murid-muridnya. Ya. Jadi ini ada perbedaan. Jadi kenapa kata berbahagia cuma 8, bukan sampai ke 9? Berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela. Enggak termasuk. Kenapa? Karena itu adalah satu kesaksian hidup mereka yang harus sama dengan kata-kata berbahagia. Ya. Kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Karena mereka empunya kerajaan surga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku, perhatikan, karena kebenaran, oleh sebab kebenaran, dan di sini katakan karena aku. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi sama, kebenaran Allah, Yesus adalah satu. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan ini dialami murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, Roh Kudus menguatkan mereka, dan mereka mengalami penganiayaan dari hari lepas hari. Apa yang terjadi? Dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat, dan itu nempel dengan hidup murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang kutukan, bukan sesuatu yang sial sebenarnya, tetapi itu adalah suatu baptisan api sebenarnya. Ya. Baptisan api, baptisan pengujian. Dan ini jarang dibahas, apalagi gereja-gereja yang tidak doyan dengan istilah aniaya, penderitaan, siksaan, yang selalu mengorientasikan pada kemenangan, mukjizat dan semuanya. Tidak akan sampai ke sini. Padahal ini rahasia Mesias. Ini adalah rahasia keselamatan yang tertinggi, rahasia yang dinanti-nantikan oleh nabi-nabi, oleh imam-imam. Sedangkan kita melihat kondisi yang ada jauh beda sekali, ya. Dan kita bersyukur kita belajar hari ini dengan kuasa firman Tuhan ini. Dan perhatikan baik-baik ayat 12, bersukacita dan bergembiralah. Kenapa? Karena kamu menderita, dianiaya, difitnah. Loh, siapa senang difitnah, dianiaya? Kan saya sakit hati, bahkan saya, waduh, rasanya kayak apa? Mana ada sukacita? Nah, di situ rahasianya. Di situ
dan diberikan tempat yang begitu jelek dan direndahkan. Saudara tahu, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah bersukacita. Dan mereka tidak mengatakan apapun dengan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, bersyukur Engkau luar biasa. Kenapa? Kuasa-Mu sempurna. Saudara, pengujian-pengujian seperti inilah yang menunjukkan gereja sejati dan gereja palsu, pendeta palsu dan pendeta asli, pengajaran Injil yang benar dan pengajaran Injil yang palsu, gereja yang asli dan gereja yang palsu. Itu dari sini semua. Saudara, kenapa kata-kata berbahagia itu tidak pernah engkau jumpai di gereja-gereja yang mengajarkan segala sesuatu yang melawan seluruh ajaran berbahagia? Dari pertama miskin, betul? Harus dengan kebenaran, lemah lembut. Ada nggak diajarkan itu di gereja mereka? Hal seperti itu sudah jauh daripada ini semua. Mereka mengajarkan kekuatan yang luar biasa. Kau bisa mengalahkan segala sesuatu dan kau bisa melampaui, kau bisa menjadi orang yang hebat, menjadi orang pemimpin, kau bisa menguasai segala sesuatu dunia ini dan kekayaan semuanya. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengajar seperti itu. Tuhan Yesus mengajar berbahagialah kau yang miskin. Dan di sini sangat mengejutkan, orang-orang yang memiliki kerajaan Allah itu bukan hanya miskin, tetapi juga apa? Berbahagialah karena kamu dianiaya. Dan reaksi kita bagaimana? Bersukacitalah dan bergembiralah, bersoraklah. Mungkin kalau saya pikir-pikir, saudara tahu bahwa orang-orang percaya itu, kalau kita baik, kita mengharapkan orang kalau baik menurut Amsal, bukan pengkhotbah ya, menurut Amsal, orang melakukan satu kebaikan dia pasti diberkati. Itu Amsal. Pengkhotbah, kamu sebaik apapun tetap aja manusia jahat. Dan itu bedanya. Kalau Amsal nggak ada pengkhotbah, nggak imbang Alkitab itu. Amsal itu kebenaran-kebenaran umum yang digenapi di dalam Kristus semua, termasuk pengkhotbah. Jadi ada yang katakan, wah kalau saya sudah baik, sudah hidup kudus, harus diberkati dong. Kenapa? Kan kami ini bangsa yang seperti biji mata Tuhan. Saudara, kita tidak pernah diberikan Tuhan asuransi piagam kebebasan dari penderitaan dan aniaya. Engkau tidak akan diberikan hak seperti itu. Tapi engkau diberikan hak bersama Tuhan melewati, mengalahkan penderitaan. Nah itu haknya. Bukan menghapus penderitaan, bukan melepaskan, kemudian membebaskan kamu dari penderitaan. Bukan, malah kamu diminta untuk mengalami semuanya itu. Dan saudara lihat semua, Abraham, Ayub, Nuh, semua mengalami semua. Enggak bisa saudara keluar dari situ menjadi orang percaya. Pak, saya jadi orang percaya nggak pernah saya menderita, Pak. Semua terjamin, orang tua saya kaya sekali semua. Berarti kamu belum mengerti dan belum memiliki kerajaan. Karena kamu belum pernah berjuang demi kebenaran. Jadi kamu terdaftar di gereja, dibaptis semuanya, tapi kamu belum memiliki kebenaran. Orang yang memiliki kebenaran pasti akan mengalami aniaya, siksa, dan dibenci oleh dunia. Berarti kamu hidupmu sama dengan dunia. Kamu bisa menikmati dunia dan tidak pernah dianiaya. Berarti kamu sama dengan dunia dan kamu bukan anak Tuhan. Kenapa saudara? Karena kamu konconya mereka. Kalau kamu berbeda, pasti mereka marah. Kalau kamu menyatakan kekudusan hidupmu dan kamu mau bersaksi, pasti mereka akan menolak. Karena dunia itu gelap sekali. Kita anak-anak tahu. Dan itu sudah naturnya. Ya. Jadi saudara-saudara tidak diberikan hak seperti itu. Kita kembali pada ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Saudara, kalau saudara mengalami masuk dalam masa-masa yang sulit di lembah kekelaman, dan Tuhan tidak berbicara dengan kita dalam segala kondisi kita, dan Tuhan seolah-olah membiarkan kita dan tidak pernah memperhatikan kita, saudara, itu menunjukkan kasih Tuhan yang begitu dalam hidupnya, dan bukan Tuhan cuek. Tuhan ingin kita mengerti sebaik-baiknya siapakah Dia. Dan pada waktu Ignatius, Polycarpus, terus John Huss, John Wycliffe semuanya,
menghadapi siksaan dan penganiayaan besar, termasuk Stefanus. Saudara, batu-batu yang dilempar kepada Stefanus adalah batu-batu yang dibalikkan dengan pengampunan. Kebencian tidak dibalas dengan kebencian, tetapi dibalas dengan doa pengampunan. Dan inilah orang-orang berbahagia. Ya, waktu dianiaya, dia tidak membalas menganiaya, dicaci maki, tidak caci maki. Jadi kalau saudara dicaci maki, balas caci maki, saudara itu anak-anak bukan raja Allah. Ya, itu anak-anak dalam kegelapan. Dikatakan di sini upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ada dua hal yang perlu diperjelas ini. Kamu di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang akan melakukan semua apa yang dia misinya, yang dia usulkan, dia utus. Kamu akan mengalami sama dengan saya, dan semua yang saya alami akan kamu alami, dan aku sudah memenangkan, kamu pasti menang. Aku sudah melewatinya, kami pasti melewatinya. Dan aku akan memberikan Roh Kudus, karena aku beda dengan kamu. Kamu harus sertai Roh Kudus, tunggu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akan membawa kamu, dan kuasanya luar biasa. Bahkan penjara pun bisa dibuka. Dan itu pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, ya. Dan di sini. Nah, saudara, di sini kita akan belajar apa sih arti aniaya. Nah, kita akan melihat arti aniaya. Saudara perhatikan, aniaya itu adalah dari satu kata namanya dio, bukan deo. Jadi bisa arti Allah juga ya. Tapi dia itu artinya, saudara, membuat orang itu dalam rancangan, dalam setting, dan bukan satu orang, tapi ada sistemnya, ada kerajaannya, ada perkoncoannya. Dan mereka membujuk kita supaya kita dibuat keluar dan lari dari lingkungan mereka. Jadi saudara, langkahnya bagaimana? Saudara tahu langkahnya bagaimana? Saudara melihat hal-hal seperti yang terjadi pada keluarga Yakub, keluarga yang dialami Yusuf, terjadi pada keluarganya Laban yang dialami oleh Yakub. Ya, bagaimana caranya? Mereka membuat orang-orang yang benar itu tidak kerasan. Jadi yang pertama, tidak disediakan dulu fasilitasnya, tidak disediakan dulu hal-hal yang seharusnya dia terima, dia nggak disediakan dulu. Saudara, Yakub itu kasihan sekali. 7 tahun disuruh kerja, nggak dapat apa-apa, hanya untuk ngawinin Rahel, tapi keliru dapat Lea. 7 tahun lagi baru dapat Rahel. Mau dia dianiaya, disiksa seperti ini, dia mau. Kenapa? Karena dia tahu janji Tuhan. Dan disetting semua. Siapa yang nyeting? Kurang ajar, pamannya sendiri. Jadi saudara, dio di sini artinya adalah segala sesuatu yang akan membuat kamu lari, diusir dari tempat di mana yang harusnya kamu berada dalam kebenaran, kamu dikeluarkan dari seperti itu. Oleh siapa? Kuasa-kuasa kegelapan yang memakai orang-orang yang tidak pernah punya hati damai. Jadi orang ini membuat kamu tidak kerasan, terus kemudian kamu kemudian diolok-olokin, dan sikapnya semua itu dingin, tidak enak. Saudara, itu adalah kekuatan kegelapan. Dan kalau kita sendiri pribadi kita mengalami hal seperti ini, saudara, kita sedang berperang di dalam rohani. Tujuannya apa? Supaya kamu kalah dan kamu lepaskan kebenaran, kamu memeluk kegelapan, kamu memeluk dirimu, harga dirimu, kamu memeluk kemuliaanmu, kamu memeluk tanda petik kebutuhan keluargamu. Wah, kalau gini nanti keluarga saya bagaimana? Karena kalau gini, aduh saya khawatir. Kekhawatiran itu menjadi Tuhanmu, dan kau tidak berani melepaskan itu, dan mereka berhasil. Saudara, itu namanya dioku. Ya, dalam bentuk pasif yang perfect dalam kata kerjanya ini. Jadi sempurna, dan bukan hanya sempurna, dia dilakukannya dengan terus-menerus. Bukan 1-2 kali. Saudara, Lucifer itu adalah roh pejuang. Tidak pernah berkata menyerah. Sampai di neraka pun lawan
Itu Lucifer. Enggak ada namanya damai. Minggu lalu sudah saya katakan, Allah tidak pernah berdamai dengan setan. Jadi jangan kamu berdamai dengan setan. Jangan pernah berdamai dengan orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan Allah. Setelah itu belas kasihan kita kepada mereka supaya diubahkan hatinya oleh Tuhan. Dan Tuhan yang punya kuasa. Jadi dioko ini dalam bentuk yang diberikan pada orang percaya, dan kita kemudian mengalami satu aniaya yang bentuknya adalah sudah paten dan sudah menetap, dan kamu pasif menerima, dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan waktu kamu bisa menerima dan tahu bagaimana menerima dan menikmatinya. Saudara, ada aniaya penderitaan yang bukan pada tempatnya karena kebodohan kita, karena kita salah mengenal kebenaran. Itu salahmu sendiri. Tapi kalau kamu sudah benar-benar tahu dan memegang kebenaran, dan dunia dan orang-orang sekeliling itu mengelilingi kita, melawan kita, dan mereka membenci kita, Tuhan Yesus berkata, bukan membenci kamu, dia membenci aku. Ya, jadi mereka membenci pribadi yang memimpin kita. Waktu Musa diusir dan kemudian mau dibunuh, mau diganti dan tidak diterima, Tuhan berkata, bukan kamu Musa yang ditolak, aku yang ditolak. Saudara, orang di dalam kebenaran anak Allah itu adalah saudara mewakili Allah sendiri. Jadi saudara-saudara punya harga diri itu yang sangat tinggi sekali. Duta besar Allah. Jadi waktu kita berdiri, saudara-saudara mewakili Allah. Jadi begitu saudara meninggalkan kebenaran, saudara langsung Tuhan tidak akan mengakui kita di depan Bapa. Engkau menyangkali aku depan manusia, aku akan sangkal kamu depan Bapa. Dan itu semua ada dalam kata-kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, bagaimanakah cara diukur itu dikerjakan? Nah, nanti kita akan belajar beberapa hal yang perlu kita pelajari, ya, hal-hal yang kita perlu pikirkan. Nah, perhatikan sih. Berbahagialah orang yang dianiaya, dan siapapun yang dianiaya karena kebenaran. Ada dua, kebenaran ini bukan kebenaran aletheia atau kebenaran sofia, kebenaran yang filosofia, itu bukan, tapi ini kebenaran dikaiosune. Saudara, Alkitab ini teliti sekali. Jadi kalau saya mau mati bagi istri saya, bagi suami saya, saudara, itu mati martir yang bisa baunya busuk di hadapan Tuhan. Karena itu nggak pernah diterima Tuhan. Karena kamu mati bagi harga dirimu, itu bukan martir. Apa bedanya penjahat sebelah kanan Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus? Bedanya apa? Tuhan Yesus martir, menyerahkan hidupnya untuk orang-orang. Tapi penjahat itu bukan martir. Walaupun dia bertobat, dia tidak martir, dia mati karena kejahatannya. Yesus tidak mati karena kejahatannya, dan dia martir. Jadi penjahat sebelah kanan itu mati karena kejahatannya, dia bukan martir, saudara. Dia adalah mati karena kebodohannya, karena kegelapan hatinya, dan dia bertobat, maka dia tidak bisa disebut sebagai martir waktu mati. Kenapa? Karena dia tidak membela imannya. Itu bedanya, saudara. Apa bedanya penjahat itu dengan Samson? Samson martir, iya. Beda dengan penjahat ini, karena Samson bertobat dan dia menyadari dirinya, dan dia meletakkan semua kebenaran Allah, dan dia mengatakan beri kesempatan satu kali pun, dan kemudian dia dianiaya, dan dia mengalami semua dengan satu sukacita, dan dia berikan nyawa untuk Tuhan. Jadi Samson dengan Roma 12 ayat 1 dan 2 itu persis sama Stefanus dan semua orang-orang martir. Tapi penjahat sebelah kanan Yesus tidak martir, saudara harus tahu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi saudara, kebenaran dikaiosune adalah kebenaran yang asali, kebenaran yang sungguh-sungguh bersumber pada Allah sendiri. Sedangkan aletheia atau orang katakan rema itu, saudara, itu bukan dikaiosune. Banyak orang katakan, wah nanti kita akan mendapatkan rema ya, gitu. Saudara harus hati-hati. Banyak pengajaran mengatakan rema, nggak tahu rema itu apa sebenarnya. Saudara, rema itu adalah kebenaran yang kita alami, kebenaran yang menguduskan kita. Tapi bukan dikaiosune, kebenaran yang asali, yang milik Tuhan sendiri. Dan ini adalah karena dikaiosune. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Ya,
Apa sih aniaya? Nah, para bapak Puritan itu membagi beberapa hal. Yang pertama adalah aniaya melalui tangan, aniaya melalui mulut, aniaya melalui pikiran kepala. Ya, aniaya melalui tangan, saudara, kita lihat di dalam Kisah 13, kita lihat, nanti saudara baca semua kisah. Kemarin saya dengan keluarga sudah selesai kisahnya ya. Kita ulangan, masuk kita ulangan. Kisah 13 ayat yang ke 50. Orang-orang Yahudi menghasut. Nah, ini termasuk dalam ucapan. Menghasut itu kan mulut. Ya, perhatikan. Perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan. Dioko. Ya, Diok. Atas Paulus dan Barnabas, dan mengusir mereka dari daerah itu. Jadi mereka tidak terima, pergi kamu. Itu aniaya. Itu arti Diok. Nggak terima kamu di sini, kamu harus keluar karena ini tidak cocok bagi kamu, karena kebenaran itu kami nggak perasan. Pergi kamu dari sini. Kami mau yang kami sama-sama menikmatinya. Jadi kalau ada bantuan yang seperti ini, seperti kamu, wah kami nggak doyan, minggir. Saudara, itu aniaya yang sangat berat sekali hukumannya di dalam gereja Tuhan. Dan pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja yang mengusir para hamba Tuhan dengan cara dianiaya ini, saudara, sampai kapanpun Tuhan tutup pintu gereja dan tidak akan diberkati. Tidak akan diberkati, saudara. Walaupun kamu dilihat dunia sukses, Tuhan tidak pernah melihatnya sebagai kesuksesan. Saya baru mendengar satu gereja di Bandung ini, saudara, pendeta diskors 3 bulan nggak dibayar karena melawan majelis. Dan katanya mau tambah 6, jadi 6, jadi 3 lah. Saudara, bayangkan hamba Tuhan dibuat seperti pegawai. Mengerikan sekali gereja sekarang ini, dan saudara, luar biasa. Saya pikir-pikir, ini mau kemana sih sebenarnya? Jadi nggak takut dengan Tuhan. Sebaliknya ada, bukan tadi kan majelis pendeta, ini pendeta itu mecatin majelis. Ada loh, saudara. Pendeta itu tertinggi dia, nggak cocok, tak pecatin. Dibuat Dioko, gimana caranya ngusir kamu, gitu kan? Dengan teknik-teknik itu buat tak kerasan. Nah, itu caranya, itu cara iblis semua. Jadi mengerikan sekali. Ayat 51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengepaskan debu mereka sebagai peringatan bagi orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Apa artinya? Mengepaskan debu. Tuhan Yesus menyuruh 70 murid untuk pergi ke rumah-rumah seluruh orang Israel, dan barang siapa tidak menerima Injil kedamaian kerajaan Allah, kebahagiaan itu, kamu keluar, kamu ambil sandalmu, kamu kebaskan 3 kali debunya, dan di situ rumah itu tertutup untuk damai dan Injil Tuhan selama-lamanya. Saudara, mengerikan sekali. Dan apakah ini berlakunya perjanjian baru yang awal? No, sampai akhir zaman. Dan tidak pernah dihapus oleh Tuhan hukum ini. Injil ditolak di gereja, di rumah, dimanapun, di kampung, kamu tidak akan diberkati Tuhan. Semua kota-kota yang menolak Injil Tuhan di Indonesia, semua, coba lihat semua, dalam keterpurukan semua. Karena ada kaitannya kesejahteraan dengan Kristus di seluruh dunia. Kalau nggak percaya, cek semua negara-negara yang sangat-sangat makmur, semua negara itu semua. Coba lihat, itu ada pengaruh kekuatan Kristus di sana. Tapi tolaklah semua Kristus, Korea Utara dan negara-negara semua. Kasihan, miskin, tidak kabar. Ya. Oke, 52. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Bayangkan saudara, mereka disiksa, di apa ini? Penuh sukacita, penuh Roh Kudus. Yang saudara, kalau sudah bisa mengalami hal seperti ini, berarti sudah adalah memiliki kerajaan Allah, dan saudara tidak mendendam, tidak menaruh segala sesuatu di dalamnya, dan saudara penuh dengan sukacita. Kenapa? Engkau lihat Tuhan melegakan semua. Ya. Oke, apa arti katakan tadi ya, mulut? Kita lihat Kisah 14 ayat yang ke 22. Demikian dari 21.
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara pernah ada nggak gereja mengajarkan kalimat-kalimat seperti ini? Saya berdoa supaya kita dibekali dan dengan mulut mereka dihasut, dicaci maki dan bikin banyak hal dan semua tentang sini, semua pokoknya apa yang dikerjakan oleh orang benar ini dari segala sisi itu tidak pernah bisa diterima. Mulai skeptis, ya, semua nggak pernah diterima, sini sekali. Nah, saudara, sebaliknya orang-orang ini membuat satu kalimat-kalimat yang memfitnah murid-murid Tuhan Yesus dengan mulutnya dan mengatakan murid-murid pengikut Kristus itu sekte. Kenapa? Mereka makan daging dan darah. Padahal mereka makan roti tidak beragi, kan? Tapi dia ngomong itu darahku, itu makan darah dan fitnah. Terus ditanya, betul kamu makan daging darah? Betul, makan daging dan darah Yesus. Wah, benar kamu ya. Padahal kan enggak. Dan sudah bayangkan mengerikannya pada awal kekristenan zaman itu. Bagaimana mereka di Yerusalem itu dijadikan panggangan semua, dijadikan tontonan dan disiksa luar biasa. Dan saudara, nggak pernah kita pikirkan itu awal gereja. Gereja didirikan bukan dengan sukacita, penuh dengan kekuatan luar biasa. Bukan mereka dicari-cari, mereka diburu-buru seperti Paulus juga memburu semua sampai Saulus pun mati di depan dia. Dan itu awal gereja, kita lupa. Ya, saudara, disinilah Yohanes pasal 8:48 saya tidak baca. Nah, kita masuk yang ketiga, kepala. Apa artinya? Fitnah melalui pikiran. Saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 10, saudara baca baik-baik di sana. Saudara perhatikan bahwa orang-orang yang merancang dan orang-orang yang melakukan ucapan-ucapan tangan yang menyerahkan kepada penguasa-penguasa, kepada pengadilan-pengadilan agama, dan banyak orang kemudian ditaruh dan kemudian dihukum karena iman kebenarannya, baik di Indonesia dan seluruh dunia yang ada. Surah itu adalah mulai dari tangan mereka bergerak sampai mulut mereka mencaci maki, fitnah dan semuanya, bikin hal-hal yang membuat mereka akhirnya bisa ditangkap dan dibuang. Dan yang terakhir adalah ada otaknya, ada yang memimpin. Dan semua yang berkaitan dengan ini itu ada otaknya, saudara. Tidak mungkin orang itu sendirian. Saya sudah pelajari masuk dalam beberapa pelayanan gereja, organisasi apapun. Jika terjadi hal seperti ini, itu ada otaknya, ada yang merancang semuanya. Dan akhirnya tahu siapa yang merancang. Oh ini orang. Oh berarti orang ini yang merancang. Dan semua orang yang bersama-sama nggak ada yang tahu. Tapi orang-orang ini yang merancang. Karena kebencian. Saudara, Paulus itu menggerakkan orang satu kota bisa. Untuk apa? Nangkep Stefanus. Hebat ini Paulus ini. Dia tidak membunuh Stefanus, dia otaknya. Saudara, menurut undang-undang di Amerika, otak pembunuh itu dibunuh lebih besar dan harus hukuman mati. Saya nggak ikut apa-apa, tapi saya yang merancang semuanya. Nah, ini yang paling jahat. Dan disitulah kepalanya adalah Saulus. Dan dia bikin sebagaimana Stefanus bisa kemudian ketangkap dan kemudian dirajam di depan dia, dan dia dengan sukacita mati loh, terkutuk belakang seperti Tuhan. Dan dia bangga luar biasa. Kenapa? Dia merasa dia beriman, dia merasa dia menguduskan Tuhan, dia merasa dia benar di hadapan Tuhan. Setelah waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dan dia tahu bagaimana kamu menghadapi orang-orang seperti dia. Aku tahu siapakah kamu. Aku tahu siapakah binatang-binatang buas yang di Efesus. Aku tahu siapakah kamu, penjilat-penjilat, anjing-anjing semua. Dia tahu kenapa? Karena dia hidup di sana. Dan dia pernah menjadi anjingnya. Dia pernah menjadi singa yang mengaum-ngaum, menerkam.
Dan Paulus tahu bagaimana cara kerja semua iblis itu. Saudara, dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Kita melihat yang terakhir. Saudara, penganiayaan di dalam rancangan kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan itu ada dua efek. Yang pertama, satu efek yang positif. Segala sesuatu yang kita alami dan bahkan, saudara perhatikan baik-baik, Allah sendiri merancang Yesus di bawah Roh Kudus untuk diuji, dicobai. Allah sendiri merancang iblis diizinkan ada di halaman Firdaus itu untuk datang mencobai Adam dan Hawa, bahkan juga mencobai Ayub. Betul? Dan itu semua adalah Allah menghendaki itu. Allah menetapkan itu. Allah mengizinkan itu karena nggak ada orang lain, nggak ada manusia lain. Dan itu terjadi di Ayub, itu terjadi di ruang invisible, dunia roh. Betul? Ayub nggak tahu apa di dunia. Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu kita memikirkan ini dalam pengertian kita adalah waktu kita mengalami aneh karena kebenaran dan kita tahu bagaimana Allah akan memurnikan kita, Allah akan membersihkan kita, akan membawa kita ke dalam kemuliaan Allah. Untuk apa? Melihat kemuliaan Allah yang begitu bercahaya luar biasa dan kita memuji memuliakan Dia, dan kemuliaan itu muncul waktu kita diuji seperti Ayub katakan, muncul seperti emas yang murni bercahaya dan bukan bau kebusukan dari mulut kita yang menentang Tuhan, seperti Bani Korah dan orang-orang yang binasa di padang belantara, ratusan ribu orang di sana, dan seluruh generasi yang dipimpin Musa binasa semua di sana. Kenapa? Dan di sini Mas, Allah merancang dalam hal positif mendatangkan kebaikan dan kemudian kemuliaan yang besar sehingga kita melihat Dia melebihi dari segala sesuatu penderitaan kita, kenikmatan dunia. Dia lebih daripada itu. Dia milik kita, Dia sandaran kita, dan kita tidak pernah hidup tanpa Dia. Jadi waktu saya menderita dengan luar biasa, tidak akan lebih menderita, kata tempat Watson, waktu kamu ditinggalkan Tuhan. Penderitaan yang paling berat adalah kamu tidak bersama dengan Tuhan. Penderitaan sebesar apapun di dunia ini, kalau kamu bersama Tuhan, saudara, semua itu adalah mendatangkan kebahagiaan. Pak, ini nggak mungkin dipikirkan oleh dunia. Memang dunia nggak bisa memikirkan ini, saudara. Karena itu hanya anak-anak kerajaan Allah yang bisa menerima ini, saudara. Para filsuf, waktu saya berdebat dengan para hamba Tuhan yang bukan dari mengerti firman Tuhan, mereka nggak mungkin, ini namanya konyol Pak Agung. Bagaimana kita bisa mengalami seperti ini? Bapak itu ngawur. Kenapa ngawur? Orang dianiaya kok seneng? Bukan seneng, saudara. Kamu salah ngerti. Dan ini merupakan satu ciri khas. Martin Luther mengatakan waktu dia mendapatkan hidup yang tidak pernah sejahtera sampai mati, dia dibunuh dan kemudian dia akan dibunuh oleh Paulus dan seluruh pasukannya sampai dia mati, sampai dia terakhir. Saudara, dia tidak pernah tenang hidupnya. Dan saudara tahu apa yang dilakukan istrinya? Dia memakai baju mati dan dia berjalan di depan Luther. Kamu berani melakukan itu semua, tapi kamu pengecut dan kamu takut mati. Dia pakai, kenapa ditanya? Kenapa kau pakai baju kayak gini berkabut? Karena kamu mati, Luther. Kamu mati. Kebenaran itu mati dalam dirimu. Dan Luther sadar disengat oleh istrinya ini, dan dia bangkit, dan dia keluar bangkit, dia keluar kasihnya, dia keluar pengorbanan, dia keluar tenaga. Saudara, ketakutan itu menjadi keberanian. Murid-murid waktu Yesus bangkit, nggak ada satu yang berani keluar bersaksi, betul? Ada yang berani kok, oh dia bangkit, nggak berani ya. Padahal tahu ketemu Tuhan, nggak berani. Tunggu Roh Kudus, baru kamu berani. Jadi siapa yang membuat kita berani mengalami semuanya? Bukan dirimu, bukan kekuatanmu, kehebatan, bukan Roh Tuhan.
akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, dan kamu akan rakyat. Dan kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus mengatakan, Immanuel, penderitaan yang paling berat adalah waktu Immanuel tidak ada dalam hidup. Kesukacitaan, sukacita, satu kegembiraan yang melampaui dari segala penderitaan adalah waktu Tuhan bersama di lembah kekelaman, di alam maut, semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku sudah kalahkan dunia ini, aku sudah kalahkan maut, aku sudah kalahkan neraka. Kamu takut apa? Takut kalau Tuhan tidak bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami sungguh dalam kondisi COVID-19 ini, banyak orang yang menanyakan kepada Tuhan, apakah dunia ini akan rusak seperti ini? Apakah ibadah akan terus berubah? Tidak ada persekutuan secara gerejawi. Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan betapa bodohnya kami. Karena semua ini Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaan yang besar, supaya kami semakin terikat dengan hadirat-Mu, dengan Immanuel, sehingga kami banyak bisa menyadari, karena selama ini kami terus berjuang dalam nafkah kehidupan, begitu banyak kerjaan kami melupakan rumah kami melupakan persekutuan keluarga kami, sehingga Tuhan memberikan masa-masa yang indah ini, masa-masa COVID ini, keluarga-keluarga bisa bercengkrama bersama-sama. Mereka kehilangan waktu yang tidak pernah bertemu, akhirnya bisa bertemu. Banyak hal positif yang luar biasa terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa hati kami sudah mengerti bahwa di sisi positiflah Tuhan membawa kami untuk mengenal Engkau, dan di sisi yang negatif Tuhan, kami percaya bahwa iblis tidak pernah berdiam dan akan memakai untuk menjatuhkan kami, untuk membinasakan kami dengan segala kebaikan Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh-Mu menegakkan hati kami, dan kami akan terus setia di hadapan-Mu, bukan karena kekuatan kami, karena apa yang kami alami, bukan karena pikiran kami, tapi karena Engkau hadir, memutuskan hati kami, memberikan kesucian kebenaran-Mu, keadilan, dan memberikan kesabaran, kasih-Mu, pengampunan, dan lemah lembut perkataan-Mu yang penuh dengan buah kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami, kami serahkan seluruh hati jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berbahagialah mereka dianiaya karena mereka memiliki kerajaan Allah. Kami aminkan ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, Raja dari segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Imam di atas segala imam, kami persembahkan doa ini. Amin.